أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالسلام العاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة وجعل القرآن إماما وجعل رسول الله أسوة حسنة كل عالمين رحمة وجعل Indonesia daulatan wa muskatilatan Pancasila asasa wa bi undang-undang dasar falsafah. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, tolong izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang berjudul Al-Quran adalah segala-galanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Allazi wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, yang mengerjakan kebajikan dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 9. Jadi masyarul hadirin rahimakumullah, yang pertama Al-Quran itu sebagai al-huda, petunjuk bagi manusia agar manusia tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Lalu hadirin yang kedua, Al-Quran sebagai al-furqan, pembeda antara umat-umat beragama, pembeda antara kitab-kitab terdahulu. Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat muslim yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, yang mana sebentar lagi dalam hitungan hari, kelihatannya 4 hari lagi insyaallah kita akan menjalankan ibadah suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang kegembiraan, dengan hati yang penuh senang, dengan hati yang semangat, dan insyaallah mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita kuat, insyaallah kita sanggup menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Lalu hadirin yang ketiga, Al-Quran sebagai al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah adalah penjelas. Ya, penjelas. Karena kenapa? Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Subhanallah. Lalu yang keempat, Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai pedoman kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim dan hadis riwayat Bukhari, yang mana Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, inna ya'ti syafa'a yaumil qiyamah, karena Al-Quran akan menjadi penolong di hari akhir li ashabi hadirin, karena Al-Quran akan menjadi sahabat di alam kubur sehingga kubur menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu, dengan membaca Al-Quran insyaallah hati kita menjadi aman dan tentram. Dengan membaca Al-Quran insyaallah kita selamat dunia akhirat. Dengan membaca Al-Quran, yang tadinya buntu insyaallah tidak dibuntukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya akalnya belum pintar insyaallah dipintarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya punya banyak utang insyaallah dipintarkan lagi oleh Allah. Insyaallah utangnya pun dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi hadirin, ya tapi utangnya jangan lupa untuk dibayar, jangan lupa untuk dibayar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Daun sirih, daun selasih. Sekian dan terima kasih.